Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke konten harian David Afrinsyah hari ke-9 hari ini. Oke. Eh, Hari ini kita akan ngomongin tentang finance. Eh, Ilmu yang akhirnya harus dikuasai oleh semua pengusaha. Itu adalah finance. Karena gini, awal-awal ketika kita membangun sebuah usaha, yang mungkin akan terlintas di pikiran kita pertama adalah bagaimana cara menjualnya atau belajar cara menjualnya, atau kalau dia orang produksi, ya bagaimana cara membuat produk ini jadi yang paling bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, kecerdasan finansial itu menentukan suksesnya perusahaan ini ke depannya apa enggak. Kenapa? Karena di finansial ini kita ngomongin adalah rencana jangka panjang. Kita tahu, jangan dulu ngomongin jangka panjang. Finance emang jangka panjang, tapi kalau kita ngomongin akuntansinya atau keuangan, ilmu keuangan lah ya, jangan ilmu keuangan. Jadi gini, dulu ya awal-awal memulai bisnis saya ya, utamanya akan belajar marketing dulu gimana caranya jualannya laku, jualannya cepat keluar. Nah, tanpa disadari ya alhamdulillah penjualan banyak. Tapi ya lama kelamaan kan penjualan semakin banyak nih. Nah, kita di situ udah ada uangnya berarti ya. Nah, ketika ada uangnya ini, kalau kita tidak pintar mengelolanya, kita tidak pandai untuk mengalokasikan uang itu untuk apa, berbahaya banget nih. Apalagi kalau kita bisnisnya keuangan dengan keuangan keluarga, keuangan pribadi dicampur dengan keuangan bisnis, itu pasti pabeliut ya. Itu mah udah pasti runyam, kemakan. Bisa jadi uang usaha kemakan pribadi, atau uang pribadi habis karena menutupi kekurangan dari usaha. Jadi tuh nggak tahu nih sebenarnya tuh saya yang jadi benalu di bisnis, atau bisnisnya yang benalu di keuangan saya gitu. Tuh, ilmu keuangan ini tuh jarang banget disadari kepentingnya, karena ya pengusaha awalnya pasti akan berpikir penjualan akan jauh lebih baik. Padahal navigasi yang paling penting adalah navigasi uangnya, cash flow-nya lancar apa enggak, uang keluarnya sama dengan bisa enggak lebih besar, lebih kecil dibanding uang pendapatannya. Ini simpel loh, tapi enggak banyak yang tahu. Contoh nih, dulu beberapa bulan yang lalu ada orang TDA curhat ke saya, kok dulu habis lebaran stoknya itu tuh nilainya 600 juta. Pas ketemu saya itu kalau nggak salah di bulan September apa Oktober, berarti udah jalan sekitar 4 bulanan dari setelah bulan puasa. Nah, tapi dia bilang, kenapa ya sisa uang saya itu, stok di gudang saya itu sekarang tinggal sisa 400 juta, padahal omset ya segitu-gitu aja atau cenderung naik. Nah, ternyata ya pas kita ulik bersama, tidak disadari ternyata selama ini dia boncos, atau dia tidak pernah menghitung biaya marketing, biaya operasional, biaya fee marketplace dan lain-lain. Jadi setiap satu penjualan itu dia kehilangan berapa persen, 2-3% gitu. Jadi ya diakumulasikan berbulan-bulan, ya kemakan. Jadi ya dia rugi. Malah kalau dia nggak jualan malah lebih untung. Aneh kan? Ya itulah. Nah, saya tanya, pernah baca laporan keuangan nggak? Malah sama sekali belum pernah belajar.
dan tidak punya keinginan untuk ke sana. Uh, Makanya Pak datang ke, ya itu waktu itu ada acara TDA, ya emang mau tahu nih kenapa ya, dihitung-hitung tadi ya itu rugi intinya. Kan aneh ya, kita yang jualan kita malah kita yang rugi. Nah itulah yang perlu dihindari dari setiap bisnis. Merasa bisnis kita itu berjalan dengan baik-baik saja, ternyata kita itu tuh nggak ada untungnya sama sekali. Banyaklah kejadian-kejadian itu, baik itu dari mulai usaha kecil sampai usaha yang sudah besar, penghitungannya tidak bagus. Bahkan kan ada kayak perusahaan kayak Garuda gitu, hutangnya itu sampai 2 miliar dolar. 2 miliar dolar lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran dibandingin pendapatan. Aneh ya, aneh. Nah kemarin tadi tuh aku lihat YouTube, ada mantan dirut Garuda, ternyata di laporan keuangannya itu biaya sewa pesawatnya Jakarta London itu 1,7 juta dolar per bulan, sedangkan pendapatan penerbangan dari Jakarta ke London itu nggak sampai segitu. Dan setelah diulik lagi, ini malah kita ngomongin buruk-buruknya BUMN ya, yaitu di markup. Padahal kalau di nego itu bisa cuma 500.000 doang, 500.000 dolar per bulan, bukan 1,7 juta dolar per bulan. Nah di luar konteks itu adalah markup dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi di sini ya nah kebetulan dia adalah CEO baru pas waktu itu. Nah kebetulan dia bisa membaca laporan keuangan dan kayak di diagnosis lagi nih, kenapa ya mas, apa yang terjadi, apa salahnya ya, yaitu bisa menavigasi arah perusahaan itu bisa dari laporan keuangan itu gitu. Bahkan sesimpel kita mau nambahin profit itu jauh lebih mudah dibandingin naikin omset. Seriusan. Kenapa? Kalau naikin profit itu tuh kita tidak perlu effort untuk bikin marketing baru, strategi marketing baru. Paling gampang adalah cari pengeluaran yang tidak perlu, dipotong di situ, kita bisa naikin profit bersih itu beberapa persen. Itulah yang mungkin skip oleh banyak orang di banyak kasus lah. Sayangnya pendidikan di Indonesia itu tidak mengajarkan literasi keuangan yang baik. Yang kita di sekolah itu diajarkan hanya ya di IPS, bahkan akuntansi yang tidak langsung ke akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Ya ngapain kita ngitung uang perusahaan orang ratusan juta sampai miliaran, tapi keuangan diri sendiri atau keuangan pribadi belum pernah diajarin di sekolah gitu. Makanya di Indonesia itu tuh banyak yang tidak mengerti cara berinvestasi yang benar. Banyak orang-orang yang terjebak oleh pinjol. Banyak orang-orang yang gali lubang tutup lubang. Karena apa? Literasi keuangan yang kurang. Ya saran saya ya bagi siapapun, terutama ini kasusnya adalah pebisnis atau entrepreneur atau pengusaha, belajarlah laporan keuangan. Setidaknya laporan keuangan yang bisa tahu cash flow, laba rugi, neraca. Nah itu aja tahu. Lebih jauh dari itu alhamdulillah. Tapi kalau udah tahu cash flow, laba rugi, neraca, itu tuh udah bagus. Seriusan.
bagi coba teman-teman di sini kalau mau mulai belajar, udah mulai ada uangnya, mulailah untuk belajar mengatur uangnya dengan belajar akuntansi dan financial. Itu aja dari saya hari ini. Maaf cuma 10 menit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.